Banyak yang lainnya kalau saya sampaikan itu nanti bisa berhenti di sini nanti. Tapi itulah cukup saya kira untuk bisa memberikan gambaran lebih utuh tentang makna humaza al-lumaza. Jadi kita punya sekian gambaran ya. Yang jelas kalau di tafsir-tafsir atau makna terjemah Al-Quran yang ada itu biasanya sudah kesimpulan ya. Dicari bahasa yang paling sederhana bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang jelas semua makna yang sudah diajukan oleh para ulama tadi itu semuanya kembali kepada dua hal. Yang pertama, semuanya merupakan aktivitas untuk mencela orang dan menampakkan kekurangan dari orang lain. Apapun itu, mau pakai mata, mau pakai tangan, mau pakai lisan. Intinya adalah aktivitas mencela dan merendahkan orang lain. Itu di Al-Quran diwailulkan, dicelaka-celakakan. Termasuk di sini, kata Syekh Ahmad As-Sawi dalam tafsirnya, adalah menyuhakin nas fi aqwalihim wa af'alihim wa aswatihim. Orang yang gemar menirukan ucapan orang, perilaku orang, atau mungkin suara orang ditirukan. Tapi bukan untuk menunjukkan kekaguman, tapi untuk ditertawakan oleh orang lain. Bahan tertawaan. Mungkin kebetulan yang ditirukan suaranya unik ya, suaranya unik. Orangnya gede, tinggi besar, suaranya kecil. Ya, lucuan. Lucu. Lalu itu ditirukan sama dia untuk supaya ditertawakan sama orang. Ini yuhakin nas. Ini termasuk ya dalam kategori humazatin lumazah. Kadang ada kan orang-orang yang menirukan suaranya Pak Jokowi, menirukan suaranya Pak SBY, menirukan suaranya tokoh ini dan itu. Tinggal dilihat dia menirukan itu untuk apa. Kalau supaya ditertawakan, nah itu kan bagian penghinaan. Kalau orangnya tahu kan juga tersinggung itu. Tapi ada orang menirukan itu karena saking bangganya. Senang saya lihat Pak Zainuddin itu kalau ceramah. Ustaz Zainuddin dulu ya, Yai Zainuddin MZ. Itu yang nirukan nggak kurang, itu banyak yang nirukan gaya beliau dalam berpidato, retorikanya ditirukan. Tapi kan menirukan bukan untuk menghina. Orang berlomba-lomba ingin menarik berceramah seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Kiai Zainuddin MZ. Itu bukan masuk dalam yuhaginas, menirukan suara yang dengan tujuan ditertawakan. Maka kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita maunya si guru ya. Kadang guru kita kebablasan. Ayat ini ditujukan sebenarnya secara khusus kepada Umayyah ibn Khalaf. Ada beberapa tokoh yang menjadi setting, yang menjadi settingan dari turunnya ayat ini. Ayat ini ditujukan khususnya kepada orang namanya Umayyah ibn Khalaf. Ada yang mengatakan kepada Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah. Walid bin Mughirah ini yang salah satu di antara haternya Rasulullah. Barisan pembenci-pembencinya Rasulullah. Tapi subhanallah, dia punya putra hebat, pejuang Islam, Khalid ibn Walid. Bapaknya musuh besarnya Rasulullah. Walid bin Mughirah. Punya anak, Khalid ibn Walid. Ada lagi, ayat ini ditujukan kepada Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. As bin Wa'il ini juga barisan mustahziin, membenci Rasulullah.
mereka ini As bin Wa'il ini pernah saya sampaikan luar biasa, sehidup-hidup di sepanjang hidupnya habis untuk mencela mencerca Rasulullah. Tapi punya putra Amr ibn As. Siapa yang nggak kenal sahabat Amr ibn As? Sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah untuk mengembangkan Islam ada di Mesir. Sampai orang Mesir bilang sampai sekarang Islamnya Mesir Islam khas dari Amr ibn As. Ya. Bapaknya pembenci Rasulullah, sampai mati jadi pembenci Rasulullah. Maka jangan pernah menganggap bahwa anak orang yang jelek itu lalu pasti akan jelek. Ada beberapa contoh dalam sejarah itu tokoh-tokoh besar lahir dari bapak yang dulunya pembenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Tetapi apapun itu ayat ini turun kepada siapapun tokoh yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa yang lainnya ya tidak saya baca. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan. Yang jelas ayat ini berlaku kaidah tafsir yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau ada kalimat-kalimat di Al-Quran yang pada awalnya ditujukan kepada tokoh-tokoh tertentu, tapi oleh para ulama kalimat ini tidak kemudian dibatasi berlaku hanya untuk tokoh-tokoh itu. Walaupun pada awalnya berbicara tentang tokoh itu, tapi berlaku untuk umum. Karena Al-Quran ini hudan linnas, diturunkan sebagai petunjuk manusia semuanya, bukan untuk kelompok tertentu. Karena itu kata para ulama dalam memberikan satu kaidah tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi. Kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran itu yang berlaku adalah makna lafadznya yang sifatnya umum, lebih khusus sebab tidak dibatasi hanya pada sebab yang menjadi pemicu dari turunnya ayat tersebut. Ayat ini kemudian karena dia membayangkan hidup masih lama, seakan-akan nanti dengan uang itu dia bisa segalanya, dia bisa bertahan hidup lama, seakan-akan nggak mati sama sekali. Padahal orang mati itu nggak tunggu orang sakit. Wah, saya punya 2 miliar. Ini walaupun sakit apa, beres sudah 2 miliar ini nanti. Berapa banyak orang yang kemudian meninggal dunia tanpa karena sebab sakit. Jatuh sakit, jatuh mati. Kadang nggak jatuh nggak apa juga mati. Maka efek psikis ini yang paling bahaya. Efek dari orang sering menghitung harta lalu kemudian pelan-pelan menanamkan satu keyakinan atau satu dugaan bahwa dia kemudian seakan-akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Gambarannya apa sih orang merasa bahwa dia selama-lamanya di dunia ini? Dia nggak takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kepingin untuk nambah amal. Nggak ada kepingin untuk meningkatkan ibadah. Kenapa? Kan di dunia selamanya. Seakan-akan masih lama hidupnya. Jadi nakal aja terus. Beda dengan orang yang keyakinannya hidupnya nggak lama. Bahkan Rasulullah kalau mengajarkan idza asbahta fala tantadiril masa. Kata orang mukmin itu mentalitasnya kalau dia masuk pagi jangan pernah yakin sampai sore hidupnya. Wa idza amsaita fala tantadiris sabah. Kalau kamu takdir hidup sampai sore jangan pernah yakin loh kamu hidup sampai pagi. Begitu orang mukmin itu. Nggak pernah merasa dia hidup selamanya. Kehidupan orang mukmin itu hanya separuh hari. Dihitung hanya 12 jam.